Abdullah lahir dan besar di ladang garam. Warga desa Karanganyar, Kecamatan Kalianget ini sejak kecil mengolah secara turun-temurun lahan garam warisan seluas 1 hektar. Namun bekerja puluhan tahun, kehidupan laki-laki 35 tahun ini tidak membawa perubahan bagi dirinya maupun keluarga. Bahkan Abdullah hidup terlilit utang. Ya enak lah sebagai petani garam. Ya kalau kendala yang tahun depan itu ndak ada musim garam kan. Ya itu utang piutang gitu, utangnya uangnya. Abdullah tidak pernah mengenal cara mengolah garam selain yang telah diajarkan secara turun-temurun oleh orang tuanya. Dan kepada kami, Abdullah menunjukkan caranya. Air laut dialirkan ke areal tambak. Lalu air laut yang sudah ditampung didiamkan selama 2 hari. Lalu tingkat keasinan air diukur agar bisa menghasilkan garam yang baik. Di sisi tambak lain, Abdullah mulai memadatkan tanah sebagai pondasi bagi lahan garam. Bukan pekerjaan mudah karena semua dilakukan secara manual. Beruntung hari itu angin bertiup sehingga bisa memutar kincir. Karena kincir inilah yang lalu memompa air untuk dialirkan ke tambak yang sudah dipadatkan. Tapi jika sedang tidak ada angin, Abdullah akan lebih payah. Ia harus memutar kincir angin juga secara manual. Inilah cara konvensional yang selama berpuluh-puluh tahun tidak berubah. Abdullah dan ribuan petani garam tak mengenal teknologi canggih agar produktivitas garamnya meningkat. Tak ada negara, petani garam mengandalkan tenaga mereka sendiri. Harapan saya ingin ada bantuan dari pemerintah itu. Gitu. Bantuannya untuk apa nih, Pak? Ya untuk memperbaiki tambak-tambak yang rusak itu. Buat gudang apa itu. Dan sebagainya ini. Ini garam yang sudah dipanen Abdullah. Ia memilih hanya menimbun garamnya di gudang dan berpikir ulang untuk menjualnya ke tengkulak. Harga garam ditawar begitu rendah, tak sebanding dengan kerja keras Abdullah. Garam Abdullah sudah kalah oleh maraknya garam impor yang melimpah di pasaran. Abdullah tahu kabar baik soal dana pugar dan melihat kriteria penerima, Abdullah seharusnya berhak. Tapi ternyata Abdullah tidak pernah menerima. Padahal ia butuh modal untuk memperbaiki tanggul air agar produksi garamnya lebih banyak lagi. Lagi, kami tunjukkan ada rakyat yang tak tersentuh negara. Kebijakan ekspor impor yang tidak pro rakyat dan temuan penyelewengan dana bantuan telah mengakibatkan petani garam seperti Abdullah hanya bisa menerima nasib. Tidak adanya pendampingan dan
fasilitasi dari pemerintah. Tapi pada faktanya proses pendampingan, penyuluhan, fasilitasi ini tidak pernah dilakukan secara maksimal dan yang terkesan adalah sekadar buang-buang anggaran. Tapi kembali kami tunjukkan potret rakyat yang hidup di atas kaki sendiri, tak mengandalkan negara. Menunggu uluran tangan negara terlalu besar resikonya karena hidup harus terus berlanjut. Tapi inilah kehidupan ribuan petani garam kita di Madura. Tingkat kehidupan mereka tak akan pernah membaik jika cara mengolah garam masih sama seperti ratusan tahun lalu di era serba teknologi canggih saat ini. Apakah kehidupan petani garam rakyat akan membaik suatu hari nanti? Karena jika terus dibiarkan seperti ini, jawabannya seperti menggarami lautan.